Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Salam sehat dan bahagia untuk kalian semua. Hari ini saya akan membahas salah satu misteri kasus kematian seorang ratu kecantikan anak-anak pada pertengahan tahun 90-an. Kasus ini menjadi salah satu kasus paling fenomenal dan tersulit untuk dipecahkan oleh kepolisian Amerika Serikat. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. John Bennett Patricia Ramsey dikenal sebagai salah satu anak yang paling berbakat dalam kontes kecantikan untuk kategori anak-anak usia 6 tahun guys. Gadis kecil berambut pirang dan bermata biru itu telah memenangkan sejumlah kompetisi besar sekaligus. Nah, karena sederet prestasi itulah, Dewan Juri serta para pengamat dari dunia industri modeling meramalkan bahwa masa depan dari John Bennett akan gemilang guys. Namun, semua ramalan itu buyar pada tanggal 26 Desember 1996. John Bennett Ramsey ditemukan sudah tak bernyawa dalam rumahnya sendiri dan kasus kematiannya pun menjadi sorotan dunia. 25 years ago, John Bennett Ramsey was found dead in the basement of her family's home in Colorado. John Bennett Ramsey lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1990 di Atlanta, Georgia. Ayahnya yang bernama John Bennett Ramsey adalah seorang pengusaha besar yang sukses. Sementara itu sang ibu, Patricia Ramsey, atau yang akrab dipanggil Patty, di masa lalu pernah terlibat dalam dunia permodelan guys. Ia diketahui pernah berpartisipasi dalam ajang kontes kecantikan Amerika mewakili West Virginia. Sayangnya karir sang ibu itu harus terhenti karena pernikahannya dengan John Ramsey. Beberapa tahun kemudian, keluarga ini pun dilaporkan pindah dari Atlanta, Georgia ke sebuah kompleks perumahan mewah di kota Boulder, Colorado, Amerika Serikat guys. John Bennett memiliki nama yang hampir sama dengan nama ayahnya. Hanya saja cara penulisan nama depannya digabungkan agar tak terlalu sama persis dengan nama ayahnya. Keluarga ini boleh dikatakan keluarga yang kaya. Mereka juga dilaporkan memiliki hubungan antara anggota keluarga yang cukup harmonis guys. Namun ada beberapa kerabat mereka yang melaporkan bahwa sang ibu si Patty Ramsey ini telah melatih dan mendidik John Bennett untuk menapaki dunia permodelan dengan terlalu keras. Patty dikabarkan melatih John Bennett sejak usia 4 tahun guys. Wow. Mereka menduga Patty mempunyai ambisi pribadi agar anaknya itu bisa melanjutkan mimpi sang ibu untuk menjadi bintang yang terhenti di tengah jalan karena ia terlalu cepat menikah. Pada tanggal 25 Desember 1996, usai keluarga ini makan malam di sebuah restoran untuk merayakan malam Natal, mereka pulang ke rumah kira-kira pukul 10 malam. Menurut cerita Patty, semua anggota keluarga langsung bergegas masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat sebab keesokan hari keluarga ini berencana untuk keluar kota dan menghabiskan liburan Natal mereka sampai menjelang pergantian tahun. Pagi hari kira-kira pukul 5, Patty bangun dan hendak membuatkan kopi. Namun ia sangat terkejut melihat surat ancaman penculikan sepanjang 2,5 halaman di tangga dapur milik mereka. Surat itu berisikan ancaman yang sangat detail dari penculik yang mengaku telah menculik John Bennett. Si penculik meninggalkan nama inisial di akhir surat yang bertuliskan STBC kemenangan dan jumlah angka uang tebusan sebesar 118.000 US dollar untuk pembebasannya. Surat itu berbunyi, "Tuan Ramsey, dengarkan baik-baik. Putri Anda ada bersama kami dan jika Anda ingin tetap melihatnya hidup di tahun 1997, ikuti saja petunjuknya." Patricia Ramsey yang terkejut segera membangunkan suaminya dan menunjukkan kepadanya surat dari para penculik tersebut. Setelah memastikan bahwa John Bennett benar-benar tak berada di rumah, Patty lalu segera menelpon 911. A note was left in your daughter's phone. How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just have a note. Tidak hanya menelpon 911, Patty yang panik juga langsung mengabari para tetangga, keluarga, dan bahkan pihak gereja tentang kejadian yang menimpa mereka. Polisi akhirnya tiba di lokasi kira-kira 10 menit kemudian dan segera melakukan pemeriksaan awal atas dugaan penculikan. Sayangnya dilaporkan bahwa para polisi tersebut banyak melakukan kelalaian saat mengamankan TKP. Mereka tidak memasang garis kuning sehingga gagal mengontrol barang bukti dari sentuhan-sentuhan tangan para kerabat dan tetangga yang telah berdatangan ke rumah itu. Hal ini
disebabkan karena polisi yang datang rata-rata adalah polisi muda yang kurang berpengalaman, sebab polisi-polisi senior sedang mengambil cuti liburan Natal bersama keluarga mereka, guys. Diketahui, kota Boulder ini juga memiliki tingkat laporan kriminal atau laporan kejahatan yang sangat minim, yang menyebabkan para polisi ini tak punya pengalaman khusus untuk menghadapi situasi penculikan semacam itu. Akibat kelalaian ini, hampir seluruh ruangan telah tersentuh tangan manusia, sehingga tidak mungkin lagi untuk menjaga jejak DNA ataupun jejak sidik jari yang tertinggal di TKP. Namun, satu-satunya kamar yang berhasil mereka amankan adalah kamar tidur dari John Bennett sendiri. Wah, kasihan juga ya. Barulah pada pukul 1 siang, setelah para detektif senior datang, pemeriksaan lebih detail ke seluruh bagian rumah itu bisa dilakukan. Diketahui, rumah keluarga Ramsey ini memang cukup besar, guys. Setidaknya ada 15 kamar termasuk ruang bawah tanah yang ada di rumah itu. Wah, gede banget ya. Nah, pada saat penyusuran itulah, ayah John Bennett yang ikut melakukan pencarian berhasil menemukan tubuh John Bennett tergeletak di ruang bawah tanah, yang mana ruangan itu dilaporkan adalah tempat keluarga itu menyimpan anggur dan barang-barang hadiah Natal, guys. John Ramsey menemukan jasad putrinya terbaring di lantai, ditutupi dengan kain berwarna putih. Tangannya terikat tali dan mulutnya dibekap dengan lakban. Polisi menyatakan saat tubuh John Bennett mereka temukan, anak itu sudah kehilangan nyawanya. Sore hari, jasad John Bennett ini akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi atas persetujuan dari keluarga Ramsey. Hasil otopsi keluar sehari setelahnya. Hasil otopsi itu menyatakan bahwa John Bennett tewas akibat kehabisan napas karena dicekik menggunakan gulungan kabel, guys. Pada bagian kepalanya ditemukan retak panjang yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Lalu di dalam perutnya juga ditemukan sisa makanan berupa buah nanas yang belum seutuhnya dicerna atau diurai dari tubuh John Bennett. Sementara di lehernya ditemukan 2 bekas luka sejajar mirip bekas luka alat kecut setrum, guys. Sementara hasil investigasi di TKP, polisi melaporkan ditemukannya sepasang DNA asing pada celana dalam dan baju tidur yang dikenakan dari John Bennett saat ditemukan. Kedua DNA tersebut diduga milik seorang laki-laki yang identitasnya tidak mereka ketahui. Mereka juga menemukan 2 pasang jejak kaki yang asing yang tidak diketahui di dekat tubuh dari John Bennett saat ditemukan ayahnya. Namun meski demikian, semua barang bukti itu tidak mampu membuat pihak kepolisian mengungkap misteri kematian dari John Bennett ini, guys. Setelah Biro Investigasi Colorado dan FBI melakukan penyelidikan lebih mendalam, mereka menemukan ternyata ada banyak sekali kejanggalan. Seperti pertama, surat penculik yang tak lazim. Mereka menemukan bahwa bentuk huruf dalam surat itu mirip dengan tulisan tangan Patty Ramsey. Bahkan, kertas dan pena yang digunakan untuk menulis surat itu juga berasal dari ruangan kerja Patty. Hanya saja, polisi tidak menemukan sidik jari Patty pada barang-barang tersebut, guys. Biro Investigasi Colorado juga terheran-heran dengan isi dalam surat ancaman tersebut. Menurut mereka, surat itu terlalu detail, ditulis oleh seorang penculik yang mungkin sedang tergesa-gesa untuk membawa kabur sandranya. Jadi, mereka menyimpulkan bahwa mungkin saja surat itu adalah hasil dari sebuah rekayasa. Mereka menduga Patty lah yang menulis itu. Namun, polisi tidak dapat menemukan cukup bukti untuk menunjukkan kesalahan dari Patricia. Kedua, penculik yang tak pernah muncul dan tak pernah menelpon. Di hari yang sama, John Ramsey ini sebenarnya telah didampingi oleh seorang detektif bernama Linda Arden untuk pergi ke tempat yang disebutkan si penculik di dalam surat ancamannya tersebut untuk memberikan uang tebusan. Namun mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Penculik itu pun juga bahkan tak pernah menelpon, guys. Layaknya yang lazim dilakukan oleh para penculik yang hendak meminta uang tebusan ya. Kayak di film-film gitu kan. Ketiga, jejak kaki yang ganjil. Hasil penyelidikan di sekitar rumah John Ramsey tak berhasil menemukan adanya jejak orang yang masuk ke dalam rumah dari arah luar, guys. Begitu juga dengan pintu-pintu dan jendela rumah mereka. Polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kerusakan akibat upaya untuk masuk paksa dalam rumah. Semisal ya gagang pintu yang dirusak ataupun jendela kaca yang sengaja dipecah. Mereka hanya menemukan jejak langkah orang yang misterius dekat tubuh John Bennett saat ditemukan polisi. Keempat, ayah John Bennett yang diduga sengaja merusak jejak pembunuhan yang ada di tubuh putrinya saat ditemukan. John Ramsey yang terkejut saat pertama kali melihat tubuh putrinya tak bernyawa di lantai basement langsung mengangkat, mencium-cium, bahkan memeluk tubuh putrinya itu tanpa mengikuti arahan dari polisi terlebih dahulu. Ia lalu memindahkan sendiri tubuh John Bennett itu ke lantai atas. Hal tersebut dianggap oleh para penyidik sebagai sebuah upaya atau kelalaian yang berkontribusi untuk menghilangkan bukti-bukti langsung yang terdapat di tubuh John Bennett, guys. Kelima, ikatan tali
yang longgar dan tak lazim. Saat ditemukan, tubuh John Bennett ini memang sedang terikat. Namun menurut polisi, ikatan tersebut terlalu longgar untuk kebanyakan kasus kejahatan. Belum lagi posisi tangan John Bennett yang terikat berada di bagian depan, bukan di bagian belakang guys. Sehingga para penyidik berasumsi seharusnya John Bennett ini bisa dengan mudah dapat melakukan usaha untuk melepaskan ikatannya tersebut. Polisi meyakini tali-tali tersebut diikat ke tubuh John Bennett justru setelah ia kehilangan nyawanya. Keenam, lakban yang mencurigakan. Hasil investigasi polisi menunjukkan bahwa lakban yang menutupi mulut dari John Bennett ini tidak memiliki bekas bibir anak itu, layaknya seorang yang hendak berteriak ketika mulutnya ditutupi. Polisi semakin yakin bahwa lakban itu ditempelkan setelah John Bennett kehilangan nyawanya ya. Ketujuh, jumlah uang tebusan yang terlalu detail. Detektif kemudian menemukan kejanggalan lain bahwa angka jumlah uang tebusan yang diminta si penculik dalam suratnya itu ternyata sama persis dengan jumlah uang bonus tahunan yang baru saja diterima John Ramsey, yaitu $118.000 guys. Padahal menurut kesaksian John dan Patty, yang mengetahui angka tersebut hanyalah orang-orang di dalam perusahaan mereka. Lah, kok bisa ya? Yang terakhir, keluarga Ramsey dianggap tidak kooperatif. Pasalnya, kakak John Bennett yaitu si Burke langsung diungsikan oleh ibunya ke rumah keluarga mereka pada hari kematian adiknya. Padahal, ia adalah saksi mata yang juga harus diinterogasi, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi banyak orang saat itu. Atas berbagai kejanggalan tersebut itulah, polisi Colorado akhirnya sepakat bahwa kasus kematian dari John Bennett Ramsey ini dinyatakan bukanlah disebabkan oleh penculikan. Dugaan awal polisi menyebutkan hal itu mungkin saja dilakukan oleh anggota keluarga John Bennett sendiri. Wow, hal ini membuat sang ibu Patty marah besar. Ia dilaporkan segera menyewa pengacara untuk menuntut baik pihak penyidik dan juga media-media yang ia anggap terlalu mengada-ada dan menggoreng isu itu sehingga menjadi kelihatan seperti benaran. Namun, pertikaian antara keluarga dan para penyidik ini dapat diselesaikan secara damai oleh jaksa setempat. Keluarga Ramsey akhirnya mencabut tuntutan mereka dan kasus itu pun untuk sementara waktu ditangguhkan agar pihak kepolisian bisa mengumpulkan bukti-bukti yang lebih akurat dan lebih meyakinkan sebelum dilakukan pemberitaan oleh media. Namun akhirnya kasus ini dibuka kembali pada tahun 2002. Kasus tersebut dibuka kembali karena keluarga Ramsey ini telah bersedia untuk lebih kooperatif. Sayangnya, saat penyelidikan sedang dikembangkan pada tanggal 24 Juni tahun 2006, ibunda dari John Bennett si Patsy ini meninggal akibat kanker ovarium yang telah didiagnosanya sejak tahun 1993. Akhirnya pada tahun 2008, jaksa wilayah setempat yang bernama Mary Lacy secara resmi akhirnya mengakui bahwa keluarga Ramsey ini tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan John Bennett, dan kasus itu pun ditutup lagi. Keputusan ini dikonfirmasi setelah adanya bukti-bukti yang meyakinkan dari hasil-hasil pemeriksaan DNA seluruh anggota keluarga yang telah dilakukan lebih detail sebab sudah menggunakan bantuan teknologi yang terbaru. Namun kepolisian masih belum mampu memecahkan siapa pemilik DNA asing yang terdapat pada celana dalam dan juga baju dari John Ramsey. Rupanya penghapusan semua kecurigaan dari anggota keluarga Ramsey ini tidak memuaskan banyak perwakilan dari pihak berwenang. Pihak polisi berulang kali menyebutkan kalau pernyataan dan keputusan dari jaksa Mary Lacy tersebut terlalu tergesa-gesa, dan itu menjadi tamparan bagi sekelompok detektif yang memang telah menyelidiki dan menangani kasus itu selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya atas tuntutan publik yang kian mengalir, kasus ini pun dibuka kembali pada tahun 2010. Sejak saat itu, berbagai teori pembunuhan atas kematian John Bennett ini terus bermunculan di berbagai media Amerika Serikat. Teori-teori dugaan pembunuh John Bennett itu antara lain yang pertama adalah John Bennett ini diduga dibunuh oleh Mark Carr. Carr ini adalah seorang guru sekolah menengah saat itu. Carr dilaporkan oleh seorang penulis film dokumenter yang bernama Michael Trey. Hal ini disebabkan dirinya dan Carr sering melakukan surat menyurat via email, di mana dalam surat-surat email itu Carr menyebutkan kalau dirinya lah pembunuh dari John Bennett Ramsey. Ia mengatakan ia tak sengaja membunuh gadis kecil itu akibat terpengaruh psikotropika. Sayangnya setelah dilakukan tes DNA dan penyelidikan yang lebih lanjut, Mark Carr ini dinyatakan oleh kepolisian tidak bersalah atas John Bennett.
Diduga ia hanya mencari sensasi. Apalagi banyak saksi yang mengutarakan pada malam saat John Bennett diduga dibunuh, Mark Carr ini ternyata sedang tidak berada di Colorado. Sakit jiwa orang ini ya. Teori kedua, dibunuh kakaknya sendiri. Versi lain yang juga kembali berkembang oleh media-media setempat adalah kakak laki-lakinya itu yang bernama Burke Ramsey ini. Harusnya ia bertanggung jawab atas kematian John Bennett menurut media. Burke yang kala itu masih berusia 9 tahun diduga telah bertengkar dengan adiknya itu. Dan secara tak sengaja ia telah memukul kepala adiknya dengan senter yang menyebabkan kematian adiknya tersebut. Media-media ini menyebutkan kalau kedua orang tua mereka yang tak ingin kehilangan dua anak sekaligus lalu memutuskan untuk melakukan berbagai cara demi menyelamatkan putra mereka dari pertanggungjawaban pidana. Namun, lagi-lagi versi ini kemudian disebut keliru dan tidak berdasar oleh pihak berwenang sebab tidak ada bukti-bukti yang kuat atas tuduhan tersebut, guys. Teori ketiga, dibunuh oleh Santa Claus. Keluarga Ramsey diketahui saat itu telah mempekerjakan seorang pria lokal bernama Mac Reynolds sebagai Santa Claus pribadi untuk keluarga mereka ya. Biasa kan seperti itu ya di sana. Keluarga itu meminta sang Santa ini untuk memberi hadiah khusus bagi anak-anak mereka tepat di malam Natal itu. Dan agar berjalan dengan lancar, keluarga Ramsey ini dilaporkan telah mengajak Mac Reynolds untuk melakukan tour keliling rumah mereka agar ia bisa memberi kejutan bagi anak-anaknya di malam Natal nanti, guys. Nah, menurut ayah dari John Bennett, kala itu Mac Reynolds ini telah menulis pesan kepada John Bennett di mana ia mengatakan bahwa ia akan melihat sesuatu yang istimewa yang akan terjadi pada John Bennett setelah Natal. Mac Reynolds pun ditangkap dan diperiksa lebih lanjut oleh kepolisian, guys. Saat diperiksa polisi, ternyata mereka juga menemukan catatan cerita pendek bergambar yang ditulis oleh istri Mac Reynolds tentang seorang anak kecil perempuan yang meninggal saat malam Natal. Polisi akhirnya semakin yakin dengan dugaan tersebut. Sayangnya, setelah diperiksa lebih lanjut, Mac Reynolds dan istrinya dinyatakan tidak bersalah dan kemudian dibebaskan. Kasus kematian John Bennett ini kembali ramai dibicarakan pada tahun 2021. Itu artinya setelah 25 tahun, guys. Berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang lebih lanjut, kepolisian Amerika akhirnya kembali menetapkan seorang pria bernama Gary Oliva sebagai terduga. Gary Oliva sendiri adalah seorang pria pedofil yang sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara di Colorado, Amerika Serikat karena kasus pornografi anak. Ia ditangkap karena memiliki sejumlah konten pornografi anak di dalam ponsel pribadinya, guys. Dalam sebuah surat yang bersumber dari Daily Mail TV, dilaporkan bahwa Gary Oliva ini mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh John Bennett secara tidak sengaja. Dan informasi itu diperoleh dari surat-surat yang dikirimkan Gary Oliva dari dalam penjara kepada seorang mantan teman SMA-nya yang bernama Michael Vail, guys. Michael Vail lalu melaporkan dan memberikan surat-surat tersebut ke pihak kepolisian. Vail mengatakan bahwa sebenarnya dirinya ini sudah sejak lama mencurigai mantan teman SMA-nya tersebut, guys. Sebab menurut kesaksiannya, pada tanggal 26 Desember 1996, Gary Oliva ini pernah menelponnya sambil menangis. Dan di dalam percakapan itu ia mengatakan bahwa dirinya baru saja menyakiti seorang gadis kecil. Beberapa hari kemudian, si Vail ini melihat berita tentang kematian John Bennett. Ia ingin segera melapor. Namun sayangnya ketika polisi di Boulder dihubungi, mereka tidak menanggapi dirinya, guys. Dalam surat-surat yang dikirimkan Gary kepada Vail, ia menceritakan bagaimana dirinya telah mengintai keluarga itu selama beberapa pekan. Ia akhirnya menyelinap masuk ke rumah tersebut saat mereka usai makan malam dari sebuah restoran untuk merayakan malam Natal. Rencananya, si Gary ini awalnya hanya ingin untuk menculik John Bennett dan meminta tebusan sebab ia punya dendam pribadi kepada ibunya Patty. Sayangnya terjadi kesalahan yang membuat nyawa dari John Bennett akhirnya melayang. Gary menulis secara detail bahwa malam itu ia secara tidak sengaja membuat John Bennett jatuh terpeleset di tangga ruang bawah tanah karena matanya ditutup oleh Gary. John Bennett pun jatuh, tergelincir dan menyebabkan kepalanya terbentur cukup kuat. Lalu ia pingsan. Gary yang ketakutan langsung kehilangan akal dan lalu segera mencekik John Bennett dengan kabel. Ia takut anak itu akan berteriak jika ia sadar. Setelahnya, Gary langsung pergi meninggalkan rumah itu secepat mungkin setelah menutupi tubuh John Bennett dengan kain. Selain itu, guys, polisi juga menemukan barang bukti lain berupa 335 foto John Bennett di ponsel Gary Oliva, guys.
Surat pengakuan tertulis dari Gary ini lalu diperiksa dan menjadi barang bukti yang cukup kuat yang diperlukan atas kasus pembunuhan John Burnett. Hasil penyelidikan itu ternyata ditemukan kemiripan huruf-huruf tulisan tangan Gary Oliva dengan surat ancaman penculikan John Burnett pada tahun 1996 silam, guys. Wow. Diketahui motif dari Gary Oliva ini sebenarnya bermula dari dendam lamanya kepada Patsy Ramsey. Ternyata Gary ini dilaporkan pernah dipenjara 17 bulan akibat penyerangan dan percobaan pembunuhan kepada ibu John Burnett. Polisi kemudian membenarkan peristiwa itu. Hal itu dipicu oleh sebuah pertengkaran kecil yang tidak disengaja di suatu tempat, guys. Kala itu Gary yang emosional mencoba membunuh Patty dengan mengambil pisau daging dari laci dan menarik kabel telepon untuk melilitkannya ke bagian leher Patsy. Namun, Gary berhasil kabur sebelum polisi tiba. Nah, setelah Gary ini dipenjara, keluarga John Ramsey memutuskan untuk pindah ke Colorado, guys, dengan alasan untuk memulai kehidupan yang baru yang mana bertujuan untuk menghilangkan trauma Patty dari kejadian tersebut, guys. Sebenarnya pada awal kasus ini diselidiki, Gary Oliva ini telah masuk dalam daftar nama dugaan pelaku. Hanya saja, polisi kemudian mencoret namanya dari daftar tersangka karena minimnya barang bukti yang mereka peroleh. Dan mereka menyangka si Gary Oliva ini masih dalam tahanan. Yang mereka tidak ketahui ternyata Gary Oliva ini telah dibebaskan bersyarat karena berkelakuan baik selama dalam penjara, guys. Wow, gila. Benar-benar gak disangka ya, guys. Kok bisa ya polisi secanggih polisi Amerika ini bisa melewatkan hal sepenting ini? Seorang gadis kecil yang tak bersalah akhirnya harus kehilangan nyawa akibat musuh sang ibu yang diabaikan begitu saja oleh para penyidik. Namun meskipun banyak pihak termasuk ayah dari John Burnett yang masih meragukan penetapan Gary Oliva sebagai tersangka pembunuhan anaknya, kepolisian Amerika tetap kukuh menetapkan Gary Oliva sebagai pembunuh John Burnett Ramsey, guys. Namun mereka juga tetap membuka kemungkinan akan adanya tersangka baru. Nah, bagaimana menurut kalian, guys? Apakah Gary Oliva ini memang pembunuh yang asli, yang sesungguhnya, ataukah ada kemungkinan bukan dia pelaku sesungguhnya dan masih terbuka kemungkinan munculnya pelaku lain? Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya, guys. Well, jadi itulah kronologi misteri kasus kematian John Burnett Ramsey yang akhirnya terungkap meski harus melewati waktu yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran kehidupan dari kasus-kasus dan peristiwa seperti ini. Akhir kata, saya mendoakan kita semua agar selalu dijauhkan Tuhan Yang Maha Kuasa dari rupa-rupa peristiwa buruk yang seperti ini. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk share konten ini ke teman-teman kalian apabila kalian menyukai videonya. Thanks for watching and bye.